Sobat NTB, senang sekali saya Panda Zulkaini kembali menyapa Sobat NTB dalam podcast NTB Maju Melaju. Di edisi kali ini di hari Selasa Makmur 14 Mei 2024. Tentunya di Selasa Makmur kali ini untuk yang pertama kali kita podcast, mengingat ya kemarin kita podcastnya di Senin Sehat, namun di podcast kali ini kita di Selasa Makmur akan membahas tentang e-samsat delivery, dan tentunya dengan narasumber yang no kaleng-kaleng kalau bahasa anak zaman sekarang. Beliau sangat mumpuni di bidangnya tentunya. Mungkin sebelum itu saya ingin membacakan sedikit tentang tema podcast kita terkait dengan e-samsat delivery ini. E-samsat delivery ini sebelum ke sana kita akan bahas terkait dengan pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut dengan PKB di Sobat NTB. Nah, atau pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor itu sendiri. Pajak ini dibayarkan oleh setiap orang dan atau badan yang menguasai tiap unit kendaraan bermotor itu. Nah, jadi terdapat sejumlah unit layanan pembayaran untuk melakukan pembayaran PKB daftar ulang yang tersebar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Agar saya tidak berpanjang kalam, tentunya saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa seperti saya sampaikan di awal tadi. Bapak Sena Pujagara, beliau merupakan Kasubdit Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sena. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Panda. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah lagi ya sehat-sehatnya. Sehat ya Pak. Aktivitas sehari-hari di kantor luar biasa sibuk Pak ya? Alhamdulillah ya, karena baru habis ini kan juga habis cuti lama, jadi banyak sekali kemarin UPWP kita yang numpuk ya. Sehingga kita dari sisi teknis, aplikasi, jaringan harus kita siap-siapkan. Jadi ya harus kita pastikan layanan kita berjalan dengan sebaik mungkin itu di sisi kita ya. Oke, baik. Karena kemarin sudah libur panjang begitu Pak ya, sekarang udah siap dan semangat untuk menyambut aktivitas dan kinerja yang ada di kantor tentunya. Apalagi untuk mewujudkan NTB Maju Melaju ya. Iya, luar biasa sekali. Nah, terkait tema kita hari ini adalah tentang e-samsat delivery. Tapi sebelum itu mungkin kita ingin atau mungkin sama ya pertanyaan saya di studio dan juga masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita mulai dulu dari pertanyaan pertama terkait dengan pajak kendaraan bermotor itu apa sih sebenarnya Pak Sena? Oke ya, pajak kendaraan bermotor itu kita bisa lihat kan ada namanya pajak di situ. Ya, perlu kita informasikan dulu bahwa pajak itu ada dasar hukumnya. Mungkin secara gambaran sumber-sumber penerimaan daerah kita maupun negara sebenarnya itu secara garis besar kalau di daerah itu ada namanya pajak dan ada retribusi. Oke. Nah, kalau pajak itu sifatnya kewajiban, sedikit namanya istilahnya boleh apapun yang diamatkan dalam undang-undang terkait pajak itu maka wajib pajak. Nah, itu sedikit memiliki kewajiban. Beda kalau retribusi itu kalau kita daerah memberikan pelayanan baru kita pungut retribusi. Nah, itu pajak ya. Kemudian pajak kendaraan bermotor kita turunannya lagi, mungkin kalau secara umum khusus di daerah pajak itu dasar hukumnya yang terbaru itu Undang-Undang HKPD namanya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Nah, itu mengatur kewenangan-kewenangan kita di daerah ini, provinsi itu pajaknya apa saja yang berhak dipungut. Kemudian kabupaten kota pajak apa yang dia bisa pungut, kemudian juga pemerintah pusat juga dia pajak apa. Jadi sudah diatur kewenangan-kewenangan kita. Nah, untuk di daerah kita sebenarnya undang-undang terbaru itu ada 7 jenis pajak. Ada namanya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian pajak air permukaan, kemudian pajak PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan motor Pak, kemudian pajak rokok. Nah, itu ada tambahan 2 namanya ada option MPLB, dan pajak alat berat terakhir. Itu sesuai undang-undang terbaru.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKBD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Nah, itu yang terbaru. Kemudian di tahun 2024 ini ada turunannya dari undang-undang. Ya, turunannya namanya kita punya Perda tahun 2024 baru-baru sih ini, Mbak. Perda nomor 2. Itu juga yang mengatur tentang PDR namanya, pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, itu. Nah, tadi kan Mbak tanya apa sebenarnya pajak kendaraan bermotor itu? Iya. Itu yang biar nggak langsung kita pajak itu pajak motor. Nah, tapi mungkin hierarkinya seperti itu. Pajak itu seperti apa, kewajiban. Nah, untuk di daerah yang paling tren istilahnya dan memang langsung Bapenda yang punya kewenangan langsung memungut itu memang namanya PKB, pajak kendaraan motor, dan BBNKB, nama kendaraan motor, yang dilaksanakan di Samsat. Kalau Mbak sering dengar-dengar nyamsat, kan kalau masyarakat itu kan umumnya ini taunya pajak itu nyamsat, di mana Samsat itu adalah sistem administrasi manunggal satu atap. Nah, itu terdiri dari 3 instansi. Di situ ada kepolisian, kemudian jasa harja, kemudian Pemda sendiri. Di sini Pemda diwakili oleh Bapenda, kemudian unit paling bawah namanya UPPD, unit pelayanan pajak daerah. Nah, itu terkait pajak daerah, pajak yang kita kelola. Kemudian untuk PKB sendiri itu berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Ya, karena kita punya motor, kita jadi punya mobil, wajib dipajak. Ya, itulah namanya pajak kendaraan motor. Itu adalah pajak atas kepemilikan pribadi atau penguasaan. Istilahnya kan kalau kepemilikan sama penguasaan kan ada beda-beda tipis, Pak. Jadi Pak, kalau kepemilikan itu ya nama di BPKB, di STNK-nya itu persis sama, itu betul-betul kita memiliki. Tapi ada juga karena kan mobilitas kendaraan ini, Mbak, jual beli, walaupun kita baru jual ini, baru beli, belum atas nama kita, nah itu namanya penguasaan. Kita menguasai kendaraan itu, kita yang harus membayar pajak. Itu untuk PKB tadi itu, pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tadi saya sebut Undang-Undang 1 tahun 2022, kemudian juga diturunkan dengan PDRT tadi, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga menyebut begitu. PKB itu adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor mungkin sedikit juga. Sebenarnya ada juga kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, ada juga di laut. Nah, gitu. Maksudnya kayak speedboat itu pakai motor juga. Nah, itu kendaraan bermotor untuk sementara kita pungut yang dioperasi di darat. Motor, mobil, ya, semua yang bergerak lah istilahnya di jalan itu kita sebut kendaraan bermotor. Baik. Jadi sudah sangat jelas nih Sobat NTB terkait dengan pajak kendaraan bermotor yang disampaikan oleh Pak Sena tadi, dan juga peraturan-peraturannya juga sangat sudah jelas sekali. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, ada lagi turunannya ke bawah tadi Perda ya tahun 2024 ya. Nomor 2 tahun 2024 Sobat NTB. Jadi yang wajib pajak itu berarti orang yang memiliki kendaraan bermotor itu sendiri. Begitu ya? Atau yang menguasai. Oh, mungkin orang. Terkait badan juga, Mbak, ya. Badan usaha maksudnya. Bukan hanya harus nama pribadi, kan nama perusahaan, instansi. Itu istilahnya subjek pajak. Subjek itu bisa orang, bisa badan, bisa siapa organisasi, bisa yayasan. Pokoknya siapa yang punya kendaraan, entah itu yang punya yayasan, yang punya instansi, itu wajib membayar pajak. Wajib membayar pajak. Ya. Nah, terkait pajak kendaraan bermotor ini Pak, pasti juga ada dong masyarakat yang nggak taat pajak kendaraan bermotor. Oh, betul. Ada juga mungkin yang bayarnya 5 tahun sekali gitu ya, padahal setiap tahun dia daftar ulang nih kalau bahasanya kan. Terus
ada mungkin yang lupa mungkin bahasanya, ada mungkin bahasa teman-teman saya, lah motor saya kan nggak dipakai, Pak, ya ngapain saya harus bayar pajak, kan rugi dong, dia bilang gitu, rugi dong kalau bayar pajak kan motornya nggak dipakai gitu ya. Nah jadi mungkin masyarakat ini agar tersadarkan gitu, atau juga sobat NTB tentunya di luar sana agar taat membayar pajak. Kira-kira kemana sih dialirkan uang pajak kendaraan bermotor itu, Pak? Oke ya, sebelum Iya. kemana uangnya Iya bisa. betul. Ya, tadi itu jelas sih apa manfaat dari orang bayar pajak. Betul sekali Pak Sena. Itu jelas. Seperti kita kan kita punya daerah. Daerah itu butuh istilahnya dana untuk pembangunan. Mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, kemudian istilahnya seluruh biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan itu. Itu ada namanya sumber-sumber penerimaan daerah, ada namanya PAD, pendapatan asli daerah, kemudian ada juga memang dana transfer, misalnya ke sekolah-sekolah. Nah, komponen itu semua itu untuk membangun keberlangsungan pembangunan daerah. Kemudian PKB ini porsinya cukup besar. Kalau Mbak Panda tahu, istilahnya target kita itu sekitar 573 miliar untuk PKB-nya saja. Itu per tahun? Per tahun. Wow. Untuk mendukung semua kegiatan pembangunan di daerah itu umumnya. Nah, kemudian manfaat yang lain, karena ini adalah kewajiban, maka sering kalau terjadi misalnya sesuatu yang di luar, misalnya kecelakaan, dari situ, karena dari pembayaran pajak itu kita bayar asuransi juga, Mbak. Asuransi namanya SBDK-LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, di situ aja itu juga udah diatur oleh undang-undang itu sendiri. Itu sekaligus kan di Samsat tadi kita majaknya, Mbak. Itu juga yang karena dinaungi oleh 3 instansi itu ya. Itu yang kita dapatkan manfaatnya. Kemudian juga tentu karena kendaraan itu adalah istilahnya barang berharga, aset. Nah, kita harus punya buku-buku, istilahnya surat kelayakan jalan. Ya nanti kalau nggak bayar pajak tidak disahkan STNK-nya. Jalan sedikit, kebetulan ada pemeriksaan kendaraan, ternyata terbang bahaya. Banyak yang kita ketemu yang lebih nyaman di jalan, ketika surat-surat kita lengkap, itu namanya kewajiban. Sehingga kita lebih nyaman di jalan, sudah lengkap. Tentu sih harus menjaga kendaraan, ada SIM, ada STNK tadi itu namanya mitra kita kepolisian. Itu salah satu manfaat dari kita membayar pajak. Kemudian dananya itu tadi itu untuk kemakmuran pembangunan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Begitu Pak. Luar biasa ya penjelasan dari Mbak Sena. Saya rasa sobat NTB juga langsung jelek ngerti nih gitu, karena singkat, padat dan jelas. Jadi sekali lagi sobat NTB jangan tidak taat dalam membayar pajak. Jadi harus taat karena dananya itu dialirkan sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh Pak Sena. Manfaatnya adalah untuk pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat tentunya ya, enggak dibawa lari kok duitnya gitu ya. Dan manfaat lainnya juga kita kalau udah taat, udah bayar, jadi nggak perlu putar balik lagi nih kalau ada polisi ya Pak ya. Karena udah aman, udah safety, sudah lengkap semuanya gitu ya. Nah mungkin kalau boleh tahu nih Pak, kalau kita nggak bayar pajak itu motor kita jadinya apa Pak? Mati, berarti udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Karena kita nggak bayar pajak. Ya. Nah yang pertama, kalau kendaraan kita mati belum bayar pajak, yang jelas itu nanti ada sanksi, namanya sanksi administrasi, kena denda ketika bayar di tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya, kan banyak numpuk ya. Karena seperti kita bilang, pajak itu kewajiban dan harus dibayar. Ya, namanya sudah diatur sama undang-undang, kan kita negara hukum kan Mbak. Ya kalau undang-undang sudah bilang tolong bayar pajak, kita langgar kan melanggar hukum lah. Gitu. Jadi bisa dicicil nggak Pak? Kebutuhan khusus untuk bisa nih kalau kita udah ini, 3 tahun 4 tahun nggak bayar pajak bisa dicicil nggak bisa Pak ya? Kalau cicil tidak ada istilah cicil, harus bayar misalnya ketentuannya, misalnya anggaplah 100.000 ya kita bayar 100.000. Tetapi kalau misalnya nunggak udah setahun, 2 tahun, 3 tahun itu namanya ada pemutihan. Kadang-kadang ya, tapi itu tentatif, belum tentu ada setahun sekali. Kalau ada Pak Gubernur kan punya
kewenangan itu memberikan kebijakan pada masyarakat agar mungkin yang sudah nunggak 5 tahun 10 tahun, nah itu lewat namanya kebijakan pembebasan denda atau kebebasan pokok pajak yang harusnya 10 tahun misalnya seperti itu. Tapi kalau cicil belum ada cicil belum bisa Besti gitu ya. Bisa tapi mungkin lewat dana mungkin ya. Saat ini apa pay letter ya. Ya, pay letter sebentar bisa di pay letter ya Pak ya. Iya. Itu harus ya. biasa. Nah kalau ini Pak Sena, sepenglihatan Pak Sena mungkin atau mungkin sepenerawangan, analisa Pak Sena yang di Provinsi Nusa Tenggara Barat, apa sih yang menyebabkan masyarakat ini males gitu untuk bayar pajak? Kesadaran mereka yang kurang. Ya, betul sekali. Secara tren dari tahun ke tahun, kesadaran warga kita itu paling tinggi itu 59% yang terakhir yang membayar. Jadi pernah juga untuk tahun ini kalau tidak salah 50%, hampir 50% tidak membayar pajak. Jadi kalau secara umum di data kita Pak, jumlah kendaraan bermotor kita yang tercatat di Bapenda ya sekitar 1.900.000-an kendaraan. Nah, yang datang bayar itu kadang-kadang masih di bawah 1 jutaan. Jadi 900 ribuan itu tidak datang bayar. Faktor-faktor yang pertama ya memang kendaraannya ini sudah bertua, udah rusak berat, kadang-kadang udah ya mungkin tanda kutip sisa bangkainya saja karena udah lama gitu. Kemudian yang kedua bisa jadi memang kondisi ekonomi ya, misalnya memang lagi istilahnya lagi sulit misalnya ekonomi. Kemudian juga kadang-kadang pelayanan kita jauh Pak, apalagi teman-teman kita di Pulau Sumbawa kan luas sekali dari sampai Pulau Tagu itu karena jangkaunya luas kadang-kadang terlalu jauh mau ke pelayanan Samsat. Banyak juga yang itu penyebabnya. Yang terakhir juga kadang-kadang memang ada juga yang lupa kita ASN misalnya itu mungkin saking sibuknya lupa bayar pajak karena STNK mungkin di dompet saja tak pernah dilihat, tahu-taunya pas di stok ada gap baru astaga belum bayar. Ada juga memang seperti itu. Kemudian ya ini juga faktor-faktor lain itu kadang-kadang surat-suratnya kurang lengkap. Mungkin dia hilang BPKB, STNK-nya hilang. Ada juga ya memang kendaraannya sudah hilang, sudah dicuri. Jadi tapi kan di data kita kalau masyarakatnya tidak melaporkan, kita masih mencatat. Betul. Dia itu harus masih bayar. Jadi soalnya dari data kita itu ya 50% belum datang membayar pajak. Oke, baik, 50%. Jadi semoga ya dengan adanya podcast NTB Maju Melaju di edisi Selasa Makmur ini, masyarakat Nusa Tenggara Barat makin tersadarkan ataupun kesadarannya semakin tinggi untuk bayar pajak tentunya. Nah, agar faktor-faktor yang Pak sebutkan tadi, Pak Sena sebutkan tadi, mulai dari karena layanannya jauh, lupa, tidak ada alasan lagi. Katanya Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat ada gebrakan baru, inovasi baru namanya e-Samsat Delivery. Apa sih itu Pak e-Samsat Delivery? Oke ya, e-Samsat Delivery kita kan istilahnya pertama. Betul. Kita merubah mindset masyarakat kita yang dulu mungkin punya opini, Mbak ya, punya opini Samsat itu kayaknya ribet gitu. Iya. Samsat itu sulit. Kayaknya harus datang pagi-pagi antri, belum syaratnya ribet sana sini. Itu opini yang dulu. Saya juga termasuk itu dulu sebelum tahu bahwa Samsat itu ternyata tidak seperti itu. Nah, setelah adanya perubahan dinamika, sekarang sudah ada teknologi informasi, semua orang berpegang HP, ya kita juga tidak mau kalah. Iya betul. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa maksudnya. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada. Kreatif banget nih. Iya kan. Masyarakat kita seruang ya kita perlu pendekatan layanan, memanjakan. Ya, karena memang
kita kan tujuannya biar teman masyarakat kita cepat membayar pajak. Ini terakhir tidak ada alasan lagi. Nah, kita luncurkan namanya Samsat Delivery. Nah, kalau dari histori kronologis Samsat Delivery itu kita launching 2018 Mbak. Di launching itu sebenarnya inisiasi dari tim pembina Samsat Nusa Tenggara Barat yang dari Pak Dirlantas, melalui Pak Kapolda, kemudian Jasa Raja, kemudian kita di pemerintah daerah mendekatkan tadi itu agar betul-betul masyarakat kita terlayani bagi yang sibuk misalnya atau lagi aktivitas betul-betul padat. Kita gunakan namanya aplikasi Samsat Delivery. Nah, itu bisa langsung di-download di HP Pak? Betul, di aplikasi Android. Iya, di aplikasi Android. Nah, ya, di Play Store. Iya. Nah, di-download, kemudian di situ sudah ya mirip-mirip inilah Gojek. Oh iya. Kan kita pesan makan GoFood. Nah, kita juga ya tadi itu inisiasi Pak Kapolda langsung yang launching. Nah, melalui Samsat Delivery ini kita antarkan masyarakat itu kita diperbola istilahnya. Jadi ya tadi itu lagi sibuk di kantor, pesan lewat aplikasi, teman-teman Samsat akan datang untuk mengantarkannya, notis pajak, kemudian pengesahan. Untuk Samsat Delivery ini fitur-fitur yang di aplikasi itu apa aja Pak? Berarti kalau kita pesan ini mau bayar pajak dimanapun lokasinya, ya. Berarti Bapenda Provinsi NTB langsung meluncur? Meluncur. Wah, luar biasa. Meskipun ke desa-desa nih, katanya juga Bapenda Provinsi NTB ada seperti gebrakan barunya itu Samsat keliling, terus Samsat desa, lalu ada Samsat drive-thru. Nah itu masing-masing gimana cara kerjanya itu Pak? Oke, ya kalau memang Samsat Delivery ini kan pasti tanda kutip yang punya HP lah ya, punya HP. Jadi bukan milenial juga sih, pokoknya yang punya aplikasi. Nah kalau yang di desa itu udah banyak sih sebenarnya. Kita kerjasama dengan pemerintah desa. Kita bangun Samsat Desa itu untuk mendekatkan layanan. Kemudian kalau di Sumbawa itu yang jauh itu ada namanya Samsat Desa Lunyuk di Sumbawa. Buka juga kita itu untuk pendekatan. Nah ada juga drive-thru, banyak kita layan, kita hampir kalau se-NTB ngomongnya se-NTB itu hampir 100, mulai dari namanya Samsat Indo. Samsat Indonya itu untuk proses pelayanan ada yang mutasi masuk, mutasi keluar itu di Samsat Indo Mbak. Nah kalau yang di drive-thru kita orang ada kendaraan itu memang khusus untuk yang daftar ulang, yang tahunan. Tetapi kalau sudah 5 tahunan, kemudian dia mau balik nama itu ke Samsat Indonya. Itu di seluruh kabupaten kota. Ada. Ya. Samsat Indo. Samsat Indonya. Kemudian ada drive-thru, mulai dari peringkat itu di Sapi sana ada drive-thru untuk pelayanan yang tahunan. Kemudian ada juga namanya corner. Dulu di mall, di lab, jangan pindah ke MPP kan. Nah, itu juga ada sama-sama. Kita juga ada weekend yang banyak nih, mobil-mobil keliling. Nah, itu sering juga ada di Taman Sakarya, di depan betul di Udayana, langsung juga di depan kantornya ada. Saya sering bayar di situ Pak. Oh iya. Soalnya dapat terima kok ini ya. Oh nanti kalau ada program misalnya, biasanya ada program kayak tahun lalu itu ada program umroh, ya, untuk memberikan motivasi ke teman-teman wajib pajak, siapa tahu beruntung. Berarti ada rewardnya nih Sobat NTB. Untuk Sobat NTB yang taat bayar pajak ada rewardnya. Tahun kemarin itu ada undian. Iya, 13 Mbak, bukan 13 orang naik pergi umroh, pergi ke tanah suci. Gratis loh itu ya Pak. Gratis. Ya, karena taat pajak mereka. Jadi untuk Sobat NTB yang ingin umroh gratis, nggak perlu biaya, intinya taat pajak, siapa tahu ada rezeki gitu ya. Insya Allah bisa diperhatikan oleh Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentunya. Kembali lagi Pak ke Samsat Delivery tadi, saya masih bingung, mungkin juga masyarakat Nusa Tenggara Barat juga masih bingung Pak, cara kerja Samsat Delivery itu gitu. Tadi kan Bapak bilang kalau ada yang request membayar, berarti kita nih dari dari Bapenda Provinsi NTB
meluncur begitu, Meluncur, pemerintah ya. provinsi NTB meluncur. Nah itu gimana Pak biar masyarakat Nusa Tenggara Barat atau masyarakat secara luas lah paham cara kerja dari e-Samsat Delivery ini, karena kalau bahasa I itu tidak berarti elektronik gitu. Ya silakan Pak. Oke, mungkin tahapan dulu ya, tadi kita awalnya namanya Samsat Delivery. Iya. Nah itu memang pakai aplikasi. Di sana itu ada COD awalnya Mbak. Oh COD, Cash on delivery. cash on delivery. Ya, tinggal pesan aja Mbak, misalnya Mbak lewat aplikasi. Pertama sih download aplikasi dulu kan, terus register pasti kan, masukkan nomor HP, email, kemudian password, nanti misalnya akan diaktifasi atau dapat OTP. Biasa itu standar. Oke. Kemudian baru bisa masuk ke menu-menunya, ada info PKB, info pembayaran pajak, kemudian di menu itu ada layanan Samsat terdekat juga ada di aplikasi namanya e-Samsat Delivery itu Mbak. Kemudian menu pembayaran pengantaran, nah di situ. Nah ketika kita misalnya sudah lihat oh ya mau mati pajak misalnya lagi 3 hari 2 hari, di hari H pun bisa Pak sorry. Iya. Hari H mati. Nah mati pajaknya. Nah, kita yang terbaru sudah terintegrasi Pak dengan menggunakan pembayaran kris. Luar biasa. Nah itu kita naikkan ya, namanya awalnya Samsat Delivery menjadi Samsat Delivery. Kita pembayarannya mulai cashless. Kalau dulu COD ya ada juga yang mungkin pas datang bayar nggak ketemu, aduh sudah dianterin, ternyata mungkin nggak jadi bayar misalnya, mungkin karena ada alasan tertentu psikis. Nah kita sekarang udah terakhir kita update menjadi cashless, pembayarannya melalui kris. Kris kan udah umum Mbak. QR standar pembayaran Indonesia standar kris. Nah itu sudah order, tentukan lokasi pengantaran Mbak, mau diantar kemana, masukkan alamat, atas nama siapa, nomor HP yang bisa dihubungi. Nah nanti petugas kita dapat notifikasi di kantor. Betul. Ini kan layanan kita dari NTB, dari paling timur itu Kota Bima. Saya semua petugas kita udah siap. Masing-masing Samsat itu 2, jadi kali 10, 20 tim yang standby untuk ngecek misalnya ada wajib pajak kita akan membayar melalui e-Samsat Delivery. Dapat notifikasi, kemudian kalau dari sisi wajib pajak udah cek nilai PKB-nya berapa, order, kemudian lokasi jam berapa diantarkan, itu lewat aplikasi semua Pak. Nah kemudian terakhir di situ ada kalau udah pesan pembayaran melalui kris. Kris tinggal scan mobile banking, e-wallet, bisa pakai Dana, pakai OVO dan teman-temannya kan. Sekarang sudah banyak sekali pakai kris. Nah diupload, bayar, langsung siap diantarkan. Nah kita di petugas Samsat sudah melihat di situ, karena ada aplikasi juga, ada notifikasi. Oh ya ini ada yang sudah melakukan pemesanan pembayaran. Ya, petugas kita konfirmasi, ya janjian lah ketemu di mana, mungkin dia tulis jam 10 tapi ternyata mungkin ada perubahan, kayaknya jam 11. Nah itu lewat aplikasi kontak, kemudian diantarkan. Idealnya yang ngantar itu namanya Samsat, berarti petugas Samsat itu ya tadi itu ada Bapeda, ada kepolisian itu untuk pengesahan, ya pengesahan STNK itu diantarkan. Nah, sudah cashless, jadi sudah nilai pajaknya sampai Rp1 pun persis, tidak ada tambahan, dan alhamdulillah gratis Mbak. Gratis ya Sobat NTB. Nah itu gratis lagi, nggak perlu bayar COD, nggak perlu bayarin ya. Iya nggak perlu kurirnya. Sudah kita istilahnya sudah siapkan kendaraan, sudah lengkap lah, tinggal diantarkan. Nah itu betul-betul kita mau membuang opini bahwa Samsat itu sulit, ribet. Nah, kemudian memastikan nilai yang dibayar itu tepat, tidak was-was, nilai pajak tidak ada pungli, sudah cashless Mbak, tidak ada, sudah langsung masuk ke negara daerah. Dibayarkan. Luar biasa. Jadi dari penjelasannya Pak Sena tadi Sobat NTB, bahwa Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah menghadirkan yang namanya e-Samsat Delivery
di launching tahun 2018. Jadi luar biasa sekali inovasinya. Jadi aplikasinya bisa langsung di-download ya di HP Android. Jadi namanya Samsat Delivery. Samsat Delivery NTB. Jadi menunya luar biasa ya. Nanti di sana sudah ada menu-menunya, tinggal gimana cara bayarnya. Bahkan di sana kita sudah bisa cek ya, kapan batas waktu pembayaran kita, kadaluarsanya, expirednya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi sangat memudahkan sekali gitu. Jadi kita nggak perlu ngantri lagi. Gitu. Jadi itu tapi memang ini gimana Pak? Khusus untuk tahunan Mbak ya. Oh khusus ya, untuk kalau tahunan. harus 5 tahun ganti STNK. Monggo ke kantor. Insyaallah sudah simpel, teman-teman mitra itu sudah siap melayani di situ. Oke, baik. Untuk 5 tahunan karena kalau STNK mati kan ranahnya mitra kita. Iya betul. Jadi tidak bisa dilayani melalui Samsat Delivery. Kemudian juga ya tadi itu harus kendaraan plat hitam, plat merah belum kita layani. Mungkin iya, jadi ada klasifikasi plat motornya nih Sobat NTB. Kalau plat hitam, plat kuning juga, plat belum bisa. Belum bisa. Berarti yang baru, berarti yang baru bisa dilayani itu plat hitam ya Pak ya. Untuk merah dan kuning belum bisa. Jadi monggo ke kantor ya luar biasa. Oh iya, sekarang plat kita warnanya putih sekarang. Oh iya betul, putih warna kita. Plat Lupa kita Pak putih. ya, betul, udah putih sekarang plat kita Pak. Dan Sobat NTB luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini di podcast NTB Maju Melaju edisi Selasa Makmur bersama Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait tema dengan Samsat Delivery bersama Bapak Sena Pujagara tentunya ya. Dan sebelum kita closing tutup gitu, kita ingin mendengarkan closing statement dari Pak Sena nih, baik untuk kita di studio dan juga untuk Sobat NTB Maju Melaju. Silakan kamera. Oke, teman-teman masyarakat NTB, sekarang Bapenda Provinsi NTB sudah memiliki layanan yang insya Allah mendekatkan diri ke masyarakat untuk pelayanan pajak kendaraan motor. Membayar pajak itu artinya turut serta membangun daerah untuk NTB maju melaju, kemudian Indonesia maju. Luar biasa ya. Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat membayar pajak sudah turut serta berkontribusi membangun Nusa Tenggara Barat tentunya. Dan Sobat NTB Maju Melaju, itulah dia perbincangan ataupun podcast kita di sore hari ini di Selasa Makmur bersama Bapak Sena Pujagara. Luar biasa Pak, podcast kita sangat asik ya, tidak terasa waktu sudah 30 menit Pak durasi kita. Iya betul sekali. Terima kasih Pak Sena, jangan bosan-bosan, mungkin besok kita podcast lagi Pak, mungkin temanya berbeda gitu ya. Selasa Makmur, biar ada nih Selasa Makmur berikutnya. Ya. Betul. Iya, betul. Amin. Ya, terima kasih Pak Sena atas waktu dan kesempatannya sudah turut serta mengisi podcast di sini bersama kami tentunya. Sukses juga. Iya. Dan untuk Sobat NTB jangan lupa saksikan podcast kami tentunya di YouTube Prop Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa di like, share, dan komen tentunya. Dan Sobat NTB, saya Panda Zulkaini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya.